Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dengan NIM 22044502059. Kelas BK 1C, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Video ini saya dedikasikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi sentuhan. Adapun materi tentang komunikasi sentuhan ini memiliki 4 pokok materi. Yang pertama, pengertian komunikasi sentuhan. Yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Yang ketiga, contoh komunikasi sentuhan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu contoh komunikasi sentuhan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita masuk pada pokok materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata atau biasa disebut dengan non-linguistik, melainkan dengan menggunakan tindakan. Nah, sentuhan merupakan mikroekspresi dan bahasa tubuh yang bisa mengungkapkan keramahan, kasih sayang, keakraban atau simpati terhadap rekan kerja, teman atau keluarga, dan orang yang berada di dekat kita. Nah, masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Nah, sentuhan memang pada umumnya digunakan untuk mengkomunikasikan dukungan atau memberikan kenyamanan kepada orang lain. Nah, Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Bentuk-bentuk komunikasi sentuhan ada 3. Yang pertama kinestik, yang kedua sosiofugal, dan yang terakhir atau yang ketiga thermal. Kinestik merupakan isyarat yang menunjukkan kemesraan atau keakraban, misalnya bergandengan tangan. Sosiofugal merupakan isyarat yang menunjukkan awal mula persahabatan, misalnya berjabat tangan atau saling merangkul untuk menunjukkan persahabatan. Dan yang ketiga yaitu thermal, merupakan isyarat awal yang menunjukkan persahabatan, namun lebih intim, misalnya menepuk bahu, adu tinju, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh komunikasi sentuhan positif dalam kehidupan sehari-hari. Contoh komunikasi sentuhan positif dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. Yang pertama, berjabat tangan ketika berkenalan. Yang kedua, memeluk dan mencium anak. Dan yang ketiga, melakukan tos dengan orang lain. Yang pertama, berjabat tangan ketika berkenalan. Nah, ketika kita ingin berkenalan dengan orang yang baru kita kenal, kadang kita berjabat tangan untuk memperkenalkan diri kita. Ini dilakukan sebagai salah satu tanda perkenalan ke orang yang baru kita temui. Yang kedua, memeluk dan mencium anak. Memeluk dan mencium anak tanda kasih sayang orang tua terhadap anaknya dan akan membuat anak memiliki jiwa yang pengasih, sebab kasih sayang yang ia butuhkan telah ia dapatkan secara penuh dari orang tuanya. Dan yang terakhir, melakukan tos dengan orang lain. Hal ini terjadi ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan bersama dengan orang lain. Tos ini merupakan salah satu komunikasi sentuhan yang juga sering dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, contoh komunikasi sentuhan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3, yang pertama memukul, yang kedua menampar, dan yang ketiga pelecehan seksual. Yang pertama memukul. Nah, contohnya, anak yang sedang bertengkar dan saling memukul karena pertengkaran yang terjadi. Yang kedua, menampar. Misalnya, seorang ibu yang menampar anaknya karena sebuah kesalahan sehingga menyebabkan komunikasi sentuhan yang negatif. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan. Misalnya, memegang bagian sensitif seseorang. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan mengenai tentang komunikasi sentuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.